Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video Matematika 2, bab 8 mengenai bentuk tertentu dan integral tak wajar. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 8.3, yaitu integral tak wajar tipe yang pertama, yaitu integral tak wajar untuk limit tak hingga dari integral. Jadi di integral tak wajar yang ini kita akan membahas bagaimana kita mengerjakan suatu integral yang memiliki batas tak hingga. Adapun sebelum mulai materi, untuk teman-teman yang membutuhkan tutorial atau bimbingan belajar lebih lanjut untuk mata kuliah atau pelajaran berikut, dapat menghubungi kontak yang ada pada slide ini. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Kita akan langsung masuk ke materinya. Jadi untuk mengerjakan integral tak wajar, kita buat dia sebagai limit dari integral wajar. Jadi ketika saya punya integral dari A sampai tak hingga fx dx, saya lakukan suatu pendekatan begitu ya, atau kita mengganti sebetulnya tak hingga ini dengan T. Jadi limit T menuju tak hingga dari integral A sampai T. Jadi tak hingga ini kita cover atau kita ganti sebagai limit dari suatu bilangan, katakanlah T gitu ya. Limit T menuju tak hingga dari integral A sampai T fx dx. Nah, begitu juga kalau misalkan kita bertemu dengan negatif tak hingga, integral negatif tak hingga sampai B dari fx dx ini sama dengan limit T menuju min tak hingga dari integral T sampai B. Begitu. Jadi setiap ada muncul tak hingga, kita ganti dia dengan variabel lain gitu ya, sesuka teman-teman mau pakai variabel apa. Lalu kita buat dia sebagai limit. Jadi kita mengubah proses integral menjadi proses limit. Begitu. Jadi idenya adalah kita kerjakan integral ini, karena integral ini itu bisa dikerjakan ya, begitu. Nah, lalu baru kita hitung limitnya. Nah, bagaimana jika kedua batasnya mengandung tak hingga gitu ya. Misalkan ini minta hingga sampai tak hingga. Nah, ini harus kita pisahkan seperti itu. Jadi kita pisahkan minta hingga sampai C, lalu ini C sampai tak hingga. Nah, jadi C ini ya bilangan apapun teman-teman bebas mau pakai angka berapapun begitu ya, mau pakai angka 0, 1, 2 dan sebagainya. Tapi yang jelas kita pisahkan. Nah, jika nilai integralnya plus atau minus tak hingga, kita katakan integral tersebut divergen. Jadi katakanlah nih ya, hasil dari ini integral ini itu divergen. Artinya ini kan penyebelahan ya, penyebelahan dari dua buah suku. Jika salah satu sukunya aja divergen, maka hasilnya akan divergen ya, seperti itu. Jika itu mengandung dua suku. Ya kalau misalkan satu suku ya udah kalau misalkan ini divergen ya udah katakanlah dia divergen itu. Dan ingat kriteria divergen adalah ketika nilainya itu adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, berdasarkan ini, kita dapat lihat bahwa dalam pengerjaan integral tak wajar, kita membutuhkan kemahiran menyelesaikan integral dan penyelesaian bentuk tertentu. Jadi, maksudnya adalah untuk menyelesaikan bab ini, ya, subbab ini, teman-teman harus bisa mahir gitu ya, mahir dalam melakukan teknik pengintegralan dan juga melakukan penyelesaian bentuk tertentu. Karena di sini kita menggabungkan teknik pengintegralan dengan L'Hopital. Jadi pengintegralannya itu terjadi di integral yang ini, gitu ya, kita integralkan sesuai dengan fungsinya apa. Lalu ketika kita sudah dapat hasil integralnya, kita limitkan. Nah, limit ini kan erat kaitannya dengan bentuk tertentu seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk supaya lebih jelas, kita langsung masuk saya contoh yang pertama, bagaimana kita menghitung integral 1 sampai tak hingga dari xe pangkat minus x dx. Nah, teman-teman di sini kita abaikan dulu batasnya, teman-teman lihat fungsinya dulu. Nah, di sini kita pertama-tama tuliskan dulu dia sebagai limit dari integral wajar. Jadi saya di sini pakai variabel a, jadi limit A menuju tak hingga integral 1 sampai A xe pangkat minus x dx. Jadi saya ganti pakai A. Nah lalu sekarang fokus kita adalah pertama-tama kita integralkan dulu. Kita integralkan dulu xe pangkat minus x tanpa menghiraukan batasnya. Jadi eh, kalau misalkan mau menghiraukan batasnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau masukin batas juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya aku nggak usah pakai batas dulu juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Nah, jadi di sini kita hitung integral tersebut dengan integral rasial. Kenapa? Karena ini perkalian antara aljabar dengan eksponen. Maka kita misalkan U sama dengan X dan dV sama dengan E pangkat min X dx. Maka du sama dengan dx dan V sama dengan negatif E pangkat minus X. Sehingga limit dari integral ini
Hasil dari integral ini adalah integral parsial, ya. UV dikurang integral VDU, begitu ya. Jadi ini UV, gitu ya. U-nya itu adalah X, V-nya negatif E pangkat min X, dikurang dengan integral VDU. Nah, di sini kan minus ya. Jadi minus ketemu minus jadi plus. Ya. E pangkat minus X dx. Nah, lalu kita masukkan angkanya. Jadi ketika saya masukkan A, saya akan dapat minus A pangkat minus A dikurangi dengan min E pangkat min satu. Karena min ketemu min, jadinya E pangkat min satu, begitu ya. Jadi misalkan kalau kurang jelas, ini kan kalau kita masukin A, dia akan jadi minus A, E pangkat minus A, gitu ya. Kemudian ini negatif, ya kan, karena integral itu pengurangan dari minus E pangkat min satu. Nah, maka di sini minus ketemu minus akan jadi plus. Maka di sini plus, ya. Lalu integral dari E pangkat minus minus X itu adalah minus E pangkat min X. Jadi saya punya sebetulnya di sini adalah minus E pangkat min X dimasukin A, kemudian dimasukin satu gitu kan ya. Sama aja kan, hasilnya adalah minus E pangkat min A minus minus E pangkat min satu gitu. Maka hasilnya adalah E pangkat min satu dikurang dengan E pangkat minus A. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, maka di sini kita punya, ya. Di sini kita punya limit A menuju tak hingga dari ini dan hasilnya adalah 2E pangkat min 1 ya. Mengapa? Karena sebenarnya tinggal penjumlahkan ini dan ini, ya. Kenapa demikian? Nah, karena kita lihat di sini pertama-tama ini kan ada E pangkat minus A, ya. Limit A menuju tak hingga dari E pangkat min A itu 0, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan ini limit A E pangkat min A? Nah, ini kan kalau saya lihat, kalau misalkan kita punya A, E pangkat min A, terus A-nya menuju tak hingga, maka ini kan bentuk tak hingga kali nol. Nah, jadi ini merupakan bentuk tak tentu. Makanya saya bilang di sini butuh Hopital. Maka ketika kita hitung limit A menuju tak hingga dari A, E pangkat min A, karena dia bentuk tak hingga kali nol, maka E pangkat min A-nya kita ubah jadi A per E pangkat A gitu. Nah, lalu di sini karena dia menuju tak hingga, maka eh, ini jadinya tak hingga per tak hingga, kita hospitalin. Ketika kita hospitalkan, maka ini menjadi limit A menuju tak hingga dari apa? 1 per E pangkat A. Nah, ini hasilnya juga nol. Kayak gitu kan ya? Nah, hasilnya juga nol. Maka yang ini nol, yang ini juga nol. Maka tinggal E pangkat min satu tambah E pangkat min satu. Hasilnya adalah 2E pangkat min satu. Seperti itu. Ya. Jadi idenya adalah kita integralkan dulu fungsinya, kemudian kita masukkan batasnya, lalu kita coba rapikan, dan kemudian hitung menggunakan limitnya gitu. Menggunakan ya bentuk tak tentu dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan bentuknya bukan bentuk tak tentu, ya bisa juga gitu. Tinggal limit yang gampang ya, tinggal substitusi itu juga bisa. Kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua adalah integral 1 sampai tak hingga E pangkat 2X min E pangkat X min E pangkat X per E pangkat 2X min satu. Nah, pertama-tama kita sederhanakan dulu ya. Jadi E pangkat 2X dikurangi dengan E pangkat X itu bisa ditulis sebagai E pangkat X dikalikan dengan E pangkat X min satu. Sedangkan yang ini bisa ditulis sebagai E pangkat X plus satu dikali dengan E pangkat X min satu. Kenapa? Karena ini tuh adalah E pangkat X dikuadratkan dikurangi dengan satu kuadrat. Sehingga menurut rumus selisih kuadrat gitu ya, makanya adalah E pangkat X tambah satu dikalikan dengan E pangkat X min satu gitu ya. Selisih kuadrat. Oke? Maka E pangkat X min 1 ini bisa kita coret gitu ya, menjadi E pangkat X per E pangkat X tambah satu untuk X tidak sama dengan nol. Ya karena kalau misalkan X-nya 0 gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau X-nya 0, ini kan jadinya E pangkat 0 min satu gitu ya. Hasilnya 0. Jadi ini 0 banyak 0. Nah, kita kan nggak boleh membagi dengan 0 begitu kan. Jadi kita bilang X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kita tahu X-nya tidak boleh sama dengan 0?
Dan kenapa kita jamin X-nya tidak nol? Karena integral kita tuh integral dari satu, bukan dari nol. Jadi nol tuh nggak termasuk. Jadi kita mencoba ini tuh sah-sah saja karena X-nya tidak, pangkat X tidak akan pernah bernilai satu, kayak gitu. Ya, kayak yang menjadi masalah itu adalah ketika pangkat X itu adalah satu, yang mana hanya bisa disebabkan oleh X-nya nol. Tapi di sini X sama dengan nol itu tidak mungkin, karena batas integral kita hanya dari satu sampai tak hingga. Jadi nol itu tidak termasuk, seperti itu. Nah, jadi setelah itu kita tulis dia dalam limit gitu kan ya. Limit A menuju tak hingga integral satu sampai A pangkat X per pangkat X tambah satu dx. Nah, catatan integral ini diselesaikan dengan metode substitusi ya. Jadi metodenya adalah kita misalkan yang ini gitu kan ya. Kita misalkan U gitu ya. U sama dengan pangkat X tambah satu gitu kan ya. Pangkat X tambah satu. Nah, kemudian kita bereskan ya dari situ. Jadi kita dapat integralnya itu adalah ini. Integralnya adalah ln dari pangkat X tambah satu. Ini A, ininya satu. Maka ini menjadi apa? Ln pangkat A plus satu dikurangi dengan ln tambah satu gitu ya. Nah, lalu saya bilang ini adalah divergen gitu ya. Nah, kenapa divergen? Karena kan ini kalau kita lihat di sini, ini kan A-nya menuju tak hingga. Berarti A kan ada di sini nih. Pangkat tak hingga itu kan akan menuju tak hingga. Nah, nilai dari ln tak hingga itu juga tak hingga, kayak gitu. Ya. Atau kalau misalkan mau lebih baik sebetulnya ya, kita itu kan punya sifat gitu ya. Saya tulis aja deh di sini. Kita itu kan punya sifat kalau misalkan kita punya ln A dikurangi dengan ln B, maka dia akan jadi apa? Ln dari A per B gitu kan. Kita punya sifat seperti ini. Oke? Nah, maka saya bisa tulis ini sebagai ln kurung gede pangkat A tambah satu dibagi dengan plus satu. Nah, ini kan masih ada limit nih, limit A menuju tak hingga. Nah, ln itu fungsi yang kontinu, oleh karena itu limitnya bisa pindah ke dalam. Jadi saya punya ln, sekarang limitnya ke dalam, limit A menuju tak hingga dari pangkat A plus satu per tambah satu. Yang mana hasil dari ini akan hasil adalah tak hingga. Jadi ln tak hingga itu juga akan jadi tak hingga kayak gitu. Karena kan ln itu fungsinya seperti ini ya. Dan itu fungsinya seperti ini. Ini gitu. Ya, dia akan semakin membesar ketika X-nya membesar. Nah, maka kita katakan bahwa integralnya ini mempunyai hasil yang divergen gitu ya. Karena dia menuju tak hingga. Seperti itu. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Kita masuk contoh yang terakhir dan juga contoh yang paling sulit. Yang kalau misalkan kedua batasnya tak hingga gitu ya. Nah, pertama-tama saya ingin cari dulu integral dari ini ya. Saya cari integralnya dengan substitusi U, kita peroleh hasil integralnya adalah ini gitu ya. Min satu per 2 kali satu plus X kuadrat ditambah dengan C. Nah, berarti sini saya sekarang ubah prosesnya menjadi proses limit. Jadi limit B menuju tak hingga dari integral min B sampai B dari ini. Nah, seperti perintah yang tadi sudah disebutkan di pertama banget, kita pisahkan gitu ya. Jadi kita pisahkan ini min B sampai ke nol gitu kan ya. Terus nol sampai ke B. Jadi kita pisahkan dengan suatu bilangan. Biasanya yang paling sederhana kita pakai nol. Seperti itu. Nah, jadi kita punya limit B menuju tak hingga dari integral min B sampai nol. Dilanjutkan dengan nol sampai B. Kayak gitu. Nah, integral dari ini kita udah tahu nih integralnya. Integralnya apa? Integralnya adalah min satu per 2 kali satu plus X kuadrat. Makanya ini integralnya diganti dengan ini. Diganti dengan ini. Diganti dengan ini. Nah, sekarang baru kita masukin nol min B, B nolnya ke dalam. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita punya ini, begitu ya. Ketika kita punya ini, dan ini, kita masukin kan? Nah, kita masukin. Kalau misalkan nol dimasukin, berarti ini dia min setengah. Sedangkan kalau min B dimasukin, ini jadi min B kuadrat. Dikurang dengan limit B menuju tak hingga. Kalau misalkan B masuk, ini jadi apa? Min satu per 2 kali satu plus B kuadrat. Gitu kan ya?
Oke, dikurang dengan setengah. Seperti itu. Oke? Jadi ini sebenarnya kan min sama plus ya, sebetulnya. Sama aja. Jadi istilahnya itu saya tuh narik narik minusnya ke depan gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita jabarin kan ini sebetulnya adalah yang bentuk yang ini. Ini kan sebenarnya min satu per 2 kali satu plus B kuadrat gitu ya. Dikurang dengan tengah gitu kan ya. Nah, di sini kita kasih tanda minus di sini. Supaya ini nggak ada minus. Maaf, ini harusnya plus tengah ya. Karena kan ada negatif di sini. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, jadi ini minnya ke depan, jadi ininya positif, yang ini malah jadi positif juga. Gitu ya. Sebentar. Kok jadi gini? Maaf, maaf. Ulang ya, ulang, ulang. Ulang. Jadi kan dia ditambah dengan, kalau kita masukin B, dia akan jadi min satu per 2 kali satu plus B kuadrat. Nah, gitu kan ya. Kalau dimasukin nol begitu. Kalau dimasukin nol maka ini menjadi minus min setengah. Ya kan? Ini. Nah, maka ini sama dengan, ini kalau mau aku ubah minus, berarti ini adalah satu per 2 kali satu plus B kuadrat ditambah setengah. Kayak gitu. Ya, oke. Nah, hasilnya adalah nol ya. Kenapa hasilnya nol? Karena kan ini B-nya menuju tak hingga. Jika B-nya menuju tak hingga, maka yang bagian sini akan menuju nol, yang bagian sini akan menuju nol, yang ini min setengah, min ketemu min, jadi plus yang ini. Jadi di akhir kita punya min setengah ditambah dengan setengah, yang hasilnya adalah nol. Ya, berarti integral ini konvergen, ya. Konvergen nol nilainya. Jadi integral itu hanya divergen kalau misalkan hasilnya adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, jadi saya bikinkan tips. Jadi untuk menyelesaikan integral tak wajar tipe yang ini adalah pertama-tama nyatakan integral tak wajar sebagai limit dari integral wajar. Kemudian yang kedua, kita lakukan dulu integralnya dulu. Kita lakukan integralnya supaya kita dapat hasil. Hasil dari integralnya pakai teknik yang sudah dipelajari ya. Kemarin ada 5 teknik tuh, ada substitusi, parsial, trigonometri, dan sebagainya. Nah, lalu setelah kita dapat hasil integralnya, kita coba sederhanakan dulu bentuknya. Lalu terakhir kita eksekusi dengan limit ataupun jikalau perlu menggunakan L'Hopital seperti itu. Lalu kita tarik kesimpulan, kalau misalkan integralnya ada, ya ada. Kalau misalkan integralnya hasilnya plus minus tak hingga, maka kita simpulkan bahwa integral tersebut divergen. Oke, sekian untuk video subbab 8.3. Sampai jumpa di video-video berikutnya.